Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 11. Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang pengertian wirausaha dan kewirausahaan, lalu ada juga sikap dan sifat wirausaha, dan yang terakhir tentang kemampuan dasar kewirausahaan. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Yang pertama akan dibahas mengenai hal pertama yang harus dimiliki untuk menjadi seorang wirausaha. Jadi, untuk menjadi wirausaha, yang harus dimiliki pertama-tama adalah modal dasar. Modal dasarnya ini berupa ide atau visi yang jelas atau tujuan yang jelas. Selain modal dasar, ada modal atau kemampuan yang berasal dari diri sendiri, yaitu memiliki kemampuan dan komitmen yang kuat. Setelah memiliki modal dasar, ide, dan visi, diri sendiri sudah memiliki komitmen yang kuat, lalu harus didukung oleh adanya kecukupan dari modal, yaitu uang maupun waktu. Jika uang dan waktunya juga sudah cukup modalnya, masih memerlukan kecukupan modal lainnya, yaitu kecukupan tenaga dan pikiran secara proporsional, secara seimbang, tidak berat sebelah. Nah, setelah 4 modal yang diperlukan tadi, kita juga harus memiliki kemampuan atau ability. Jadi kita tidak boleh hanya memiliki 4 modal tadi tanpa ada kemampuan. Jadi, kemampuan-kemampuan ini adalah kemampuan yang akan melengkapi modal. Yang pertama yaitu self knowledge. Jadi, self knowledge ini memiliki pengetahuan tentang usaha yang akan dilakukannya atau yang akan ditekuninya. Sebelum memulai usaha, kita harus mengetahui terlebih dahulu usaha yang kita jalankan apa sih. Contoh, seorang anak lulusan dari farmasi SMK Aisyah ingin membuat usaha berupa lulur aromaterapi. Nah, harus mengenal dulu lulur itu apa, pembuatannya bagaimana, isinya apa saja, komponennya apa saja. Segala seluk-beluk tentang lulur setidaknya harus dia pahami. Yang kedua adalah imagination. Imagination ini memiliki imajinasi, ide, dan perspektif, serta tidak mengandalkan kesuksesan di masa lalu. Seperti yang kalian tahu, sesuatu yang terjadi di masa lalu itu belum tentu juga terjadi di masa sekarang. Memang masa lalu dapat memberikan pelajaran untuk masa sekarang, tetapi untuk cara penanganannya belum tentu. Apabila ada masalah di masa lalu, belum tentu cara penanganannya sama juga hasilnya dengan yang di masa sekarang. Jadi, jangan terlalu bergantung atau jangan mengandalkan kesuksesan di masa lalu. Misalkan, aku mau membangun sebuah usaha minyak aromaterapi. Dahulu ibuku yang buat itu berhasil, jadi seharusnya aku yang buat sekarang juga berhasil. Itu belum tentu, tidak ada jaminan bahwa di masa lalu sukses, maka di masa sekarang juga sukses. Itu tidak ada jaminan. Yang ketiga yaitu practical knowledge. Practical knowledge ini memiliki pengetahuan praktis. Yang dimaksud dengan pengetahuan praktis itu misalnya pengetahuan tentang teknik, desain, pemrosesan, pembukuan, administrasi, atau pemasaran. Misalkan seorang wirausaha tidak punya pengetahuan tentang desain, mau membuat desain produk lulur asal-asalan. Siapa yang mau membeli produk dengan teknik desain yang asal-asalan? Malah ujung-ujungnya tidak meyakinkan kemasannya. Lalu yang keempat ada search skill, yaitu kemampuan untuk menemukan, berkreasi, dan berimajinasi. Yang kelima ada foresight, yaitu berpandangan jauh ke depan. Yang keenam ada computation skill, yaitu kemampuan berhitung dan memprediksi keadaan masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah communication skill, yaitu kemampuan untuk berkomunikasi, bergaul, dan berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya, ada 8 karakter dasar yang dimiliki wirausahawan menurut M. Scarborough dan Thomas Zimmerer. Yang pertama itu desire for responsibility. Jadi, seorang wirausaha itu harus memiliki rasa tanggung jawab atas usaha yang dilakukannya.
Karena kenapa? Jika seseorang itu punya rasa tanggung jawab, maka ia akan selalu mawas diri, selalu rendah diri, tidak akan terlalu terbuai akan kesuksesan. Dia sadar dia punya tanggung jawab yang lebih besar dari kesuksesan itu. Yang kedua, ada preference for moderate risk, yaitu lebih memilih risiko yang moderate. Yang moderate di sini maksudnya yang tengah-tengah saja. Jadi, dia tidak memilih risiko yang terlalu rendah maupun risiko yang terlalu tinggi. Itu fungsinya untuk menjaga keseimbangan dari usahanya. Yang ketiga adalah confidence in their ability to success, yaitu percaya akan kemampuan dirinya untuk berhasil. Jika seorang wirausaha tidak percaya dengan dirinya sendiri, bahwa dia bisa berhasil menjalankan usaha tersebut, bagaimana orang lain akan mempercayai wirausaha tersebut? Bagaimana orang akan mempercayai produk yang dihasilkan oleh wirausaha tersebut? Sangat sulit, bukan? Yang keempat ada desire for immediate feedback, yaitu selalu menghendaki umpan balik segera. Yang kelima ada high level of energy, yaitu memiliki semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. Yang keenam, future orientation. Jadi seorang wirausaha itu harus berorientasi ke masa depan, perspektif, dan berwawasan jauh ke depan. Yang ketujuh adalah skill at organizing, yaitu memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menciptakan nilai tambah. Yang kedelapan, value of achievement over money, yaitu lebih menghargai prestasi daripada uang. Jadi, seperti yang telah dibahas minggu kemarin, bahwa salah satu ciri dari wirausaha itu adalah tidak berorientasi pada uang. Memang wirausaha itu mencari uang memang, tapi tidak hanya itu tujuan utamanya. Ada tujuan lain di balik uang, yaitu prestasi. Selanjutnya, kita akan masuk ke 10 kompetensi yang harus dimiliki oleh wirausaha. Nah, yang pertama, knowing your business. Untuk menjadi seorang wirausaha itu harus mengetahui usaha yang dilakukan. Ini kurang lebih sama seperti kemampuan yang menunjang modal tadi, ada self knowledge. Jadi harus mengetahui usaha yang dilakukannya apa. Harus tahu segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha atau bisnis yang dilakukannya. Lalu yang kedua ada knowing the basic business management, yaitu mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis. Jadi selain tahu tentang produk atau usaha yang akan dijalankan, dasar-dasar bisnis juga harus tahu, karena yang dijalankan itu adalah bisnis. Berwirausaha itu adalah bisnis. Misalkan harus tahu tentang cara merancang usaha, mengorganisasi dan mengendalikan perusahaan. Juga bisa dapat memperhitungkan, memprediksi, melakukan administrasi, dan membukukan segala kegiatan usaha. Jadi usaha itu segalanya tercatat, tidak hanya asal-asalan saja. Hari ini buat barang sekian, dijual sekian, tidak ada pembukuannya, itu tidak boleh. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan itu sebaiknya ada pembukuannya. Yang ketiga yaitu having the proper attitude, yaitu memiliki sikap yang benar terhadap usaha yang dilakukannya. Jadi jangan bersikap semena-mena. Kita sebagai wirausaha banyak sikap yang harus kita lakukan, mulai dari bersikap sebagai pedagang, selain pedagang juga pelaku industri. Selain itu juga bisa bersikap sebagai pengusaha yang sungguh-sungguh dan tidak setengah hati. Yang keempat ada having adequate capital, yaitu memiliki modal yang cukup. Modal ini sangat penting sebagai dasar awal untuk membangun sebuah usaha. Nah, modal ini bentuknya tidak hanya materi, tidak hanya uang, tapi juga moral. Apa saja maksudnya dari moral itu? Yaitu kepercayaan atau keteguhan hati. Nah, dua ini, kepercayaan dan keteguhan hati ini adalah modal utama dalam usaha. Oleh sebab itu, selain itu juga harus cukup waktu, cukup uang, cukup tenaga, cukup tempat, dan cukup mental. Lalu yang kelima adalah managing finance effectively, yaitu wirausaha itu harus mampu untuk mengatur atau mengelola keuangan secara efektif dan efisien.
Apakah cukup hanya mengatur dan mengelola keuangan? Belum cukup. Selain mampu mengatur dan mengelola keuangan, juga harus bisa mencari sumber dana. Kalau sudah dapat sumber dana, cara penggunaannya harus tepat. Nanti sudah dapat sumber dana tapi penggunaannya tidak tepat, ya untuk apa? Uangnya akan habis terbuang saja. Selanjutnya, yang keenam, kita lanjut ke slide selanjutnya, adalah managing time efficiently. Jadi harus mampu mengatur waktu seefisien mungkin. Jangan buang-buang waktu, jangan ngaret. Ini kebiasaan orang Palembang, ini banyak yang suka ngaret ini. Nah, jadi wirausaha itu harus mampu mengatur, menghitung, dan menepati waktu sesuai kebutuhan. Jadi ketepatan waktu itu sangat penting untuk menjadi seorang wirausaha. Selanjutnya yang ketujuh ada managing people, yaitu kalau tadi managing time itu mengatur waktu, managing people jika dilihat dari katanya mengatur orang. Jadi kemampuan untuk merencanakan, mengatur, mengarahkan, menggerakkan atau memotivasi dan mengendalikan orang-orang dalam menjalankan perusahaan. Yang kedelapan ada satisfying customer by providing high quality product, yaitu memberi kepuasan kepada pelanggan dengan menyediakan barang dan jasa yang bermutu, bermanfaat, dan memuaskan. Kalau kita memberikan barang dan jasa yang bermutu, bermanfaat, dan memuaskan, konsumen akan puas, konsumen akan kembali lagi ke kita. Itu akan menambah nilai dari produk kita. Yang kesembilan, knowing how to compete, yaitu mengetahui strategi atau cara bersaing. Wirausaha harus dapat mengungkap kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat dari dirinya sendiri. Atau yang kalian kenal biasanya ada analisis SWOT, SWOT. Dan yang terakhir adalah copying with regulations and paperwork, yaitu membuat aturan atau pedoman yang jelas. Jadi setiap aturan atau pedoman itu harus tertulis, sifatnya jelas, tidak boleh tersirat saja, harus tersurat, tidak boleh aturan itu hanya dalam bentuk kata-kata. Selanjutnya, di samping keterampilan dan kemampuan, wirausaha itu juga harus memiliki pengalaman yang seimbang. Jadi ada 4 kemampuan utama yang diperlukan untuk mencapai pengalaman yang seimbang. Yang pertama adalah technical competence. Nah, technical competence ini wirausaha itu memiliki kompetensi dalam bidang rancang bangun sesuai dengan bentuk usaha yang akan dipilih. Contoh, dia punya kemampuan dalam bidang teknik produksi dan desain produksi. Yang kedua, ada marketing competence. Jika dari namanya saja sudah ada kata marketing, jadi berkaitan dengan pemasaran, menentukan pasar yang cocok, mengidentifikasi pelanggan, menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga adalah financial competence, memiliki kompetensi dalam bidang keuangan, mengatur pembelian, penjualan, pembukuan, penghitungan laba rugi. Selain itu juga harus tahu cara gimana sih biar bisa dapat dana, gimana sih cara menggunakan dana yang sudah didapat. Intinya adalah mengatur keuangan. Dan yang terakhir adalah human relation competence, yaitu kompetensi dalam mengembangkan hubungan personal. Contohnya, karena kita wirausaha justru memerlukan bantuan satu sama lain sebagai makhluk sosial. Jadi harus mampu menjalin relasi atau hubungan, menjalin kemitraan antar perusahaan kita dengan perusahaan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian sikap dan perilaku prestatif wirausaha. Sebelum itu, kita bahas dulu prestatif ini apa sih? Jadi prestatif ini adalah seorang wirausaha yang selalu berambisi ingin maju. Jadi dia tuh memiliki ambisi selalu maju. Nah, wirausaha ini memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaannya. Jadi setiap saat itu pikirannya itu tidak lepas dari bisnis, usaha saya itu tidak lepas. Lalu seorang wirausaha itu apabila dia berlaku prestatif atau tidak, itu bisa menentukan keberhasilan usaha. Apabila dia kerjanya prestatif, maka insya Allah akan berhasil dalam setiap kegiatan usahanya. Jadi sebenarnya bertindak dan bekerja secara prestatif ini adalah modal dasar keberhasilan seorang wirausaha. Nah, biasanya kalau
Wirausaha yang sifatnya prestatif itu memiliki kegemaran dan kegilaan pada pekerjaan atau usahanya. Selain itu juga memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan atau usahanya. Selanjutnya, ada karakteristik wirausaha yang berhasil karena bekerja prestatif. Apa saja cirinya kalau wirausaha itu berhasil karena kerja yang prestatif? Yang pertama, memiliki komitmen tinggi terhadap tugas atau pekerjaannya. Yang kedua, mau bertanggung jawab. Apa saja tindakan yang ia lakukan selalu diikuti dengan rasa penuh tanggung jawab. Yang ketiga, keinginan untuk mempertahankan, untuk bertanggung jawab, seperti pada poin yang nomor 2 tadi, itu erat hubungannya dengan yang ketiga, mempertahankan internal locus of control, yaitu minat kewirausahaan dalam dirinya. Yang keempat, peluang untuk mencapai obsesi. Jadi wirausaha itu harus punya obsesi, biar prestasinya bisa tinggi dan bisa ada tekad untuk mencapai prestasi itu. Yang kelima, toleransi untuk mencapai risiko kebimbangan dan ketidakpastian. Yang keenam, yakin pada diri sendiri. Selanjutnya, yang ketujuh, ada kreatif dan fleksibel. Yang kedelapan, ingin memperoleh umpan balik dengan segera untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. Yang kesembilan, wirausaha yang penuh energi lebih baik dibandingkan rata-rata orang lain. Karena biasanya wirausaha tersebut memiliki motivasi untuk bekerja lebih tinggi dan lebih unggul dibanding yang sudah dikerjakan oleh orang lain. Yang ke-10, berorientasi ke masa depan. Yang ke-11, mau belajar dari kegagalan. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan untuk memimpin. Selanjutnya ada ciri-ciri karakteristik prestatif dan sifat-sifat profil wirausaha. Jadi ada 6 ciri. Yang pertama itu percaya diri. Kalau dia memiliki ciri percaya diri, maka wirausaha itu memiliki sifat yakin, tidak tergantung dengan orang lain, individualistik, dan optimis. Lalu yang kedua ada orientasi pada hasil. Jika dia berorientasi pada hasil, maka dia ada rasa butuh akan prestasi dan berorientasi pada laba atau keuntungan. Tapi selain itu, dia juga tekun dan tabah, bekerja keras dan mempunyai dorongan yang kuat. Yang ketiga ada pengambilan risiko. Apabila wirausaha ini mampu mengambil risiko, maka ia akan penuh energi dan inisiatif dan suka pada tantangan. Yang keempat ada kepemimpinan. Seorang wirausaha itu diharapkan dapat bertingkah laku sebagai pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, dan berani menanggapi saran-saran dan kritik. Yang kelima ada orisinalitas, yaitu inovatif, kreatif, fleksibel, punya banyak sumber, serba bisa, dan mengetahui banyak hal. Dan yang terakhir berorientasi ke masa depan, pandangannya ke masa depan. Selanjutnya itu ada jenis dan perilaku kerja prestatif. Jadi ada 5 jenis dan perilaku kerja prestatif. Yang pertama adalah kerja ikhlas. Kerjanya sungguh-sungguh. Yang kedua, kerja mawas terhadap emosi. Kerjanya itu tidak terpengaruh oleh perasaan atau kemarahan yang sedang melanda jiwanya. Yang ketiga adalah kerja cerdas. Dalam bekerja harus pandai memperhitungkan risiko, mampu melihat peluang, dan dapat mencari solusi sehingga dapat mencapai keuntungan yang diharapkan. Yang keempat itu adalah kerja keras. Kerja keras ini harus memiliki sifat gila kerja untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Salah satunya adalah prestasi. Dan yang terakhir adalah kerja tuntas, yaitu mampu mengorganisasikan bagian usaha secara terpadu dari awal sampai usahanya selesai dengan maksimal. Nah, jadi itu ada 5 jenis dan perilaku kerja prestatif. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Ada sedikit kata mutiara dari Jamie Notter. Innovation is change that unlock new value. Jadi innovation itu adalah sesuatu yang mengubah, yang membuka nilai-nilai yang baru. Sekian pembelajaran kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silahkan langsung tanyakan di kolom komentar di @moldo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.